menghadirkan madrasah kolong rumah demi mengatasi tingginya angka putus sekolah di Dusun Kuricaki. Yang kedua, fasilitasi pelatihan dan permodalan usaha bagi pemuda. Ya, ini yang kita lakukan tahun 2005 itu sebagai non PNS menata potensi wilayah. Ternyata di daerah Kuricaki itu angka putus sekolahnya sampai 95%. Nah, kemudian kita buka madrasah kolong rumah, seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, ini kemudian tahun 2011 setelah menjadi PNS tetap dilanjutkan, kemudian membuka madrasah di Batene, Marus juga ini ada juga di Kuricaki kalau sudah tamat tadi ibtidaiyah. Intinya bahwa kita dari putus sekolah 95% kita selesaikan itu dengan tanpa putus sekolah. Ya, kita buat madrasah kolong rumah. Ini camatnya. Nah, ini modelnya. Ini madrasahnya. Ya. Ya, anggap saja sudah didengar. Baik. Ya, ini siswanya yang dulu di kolong rumah tadi itu, kemudian sekarang kuliah di UNM sambil membantu mengajar juga di sini. Ya. Ada Pak Kandep itu, dari Pak Kandep yang dulu, sekarang Pak Kabit. Ya. Ini kumpulan guru-guru lagi di madrasah, ini Pak Kandep lagi naik perahu. Oh, penyuluhnya lagi di atas, lagi moto-moto, lagi video dia. Begitu nanti kerjanya penyuluh, tidak perlu di video, yang penting ada dia yang mau video. Betul. Ya. Lanjut lagi, materi. Ya, terus kemudian ada. Kemudian di Maros Utara juga kita buka MTS karena banyak juga putus sekolah di situ, kita bantu non PNS-nya di tahun 2011, sekarang juga sudah menamatkan di alia-nya. Seterusnya ya, kemudian baru-baru ini dengan Bupati Maros kita meresmikan ini kita beralih saja ke usaha. Ini yang ada usahanya, usaha pemuda, kita bantu modal, kita latih dulu di provinsi, kemudian dibantu permodalan dari Kemenpora dengan jaringan yang ada di sana, kita bantu. Ini pengusaha tahu. Kemudian yang ini pengusaha warkop. Ini konsepnya dari kemana ini? Pemberdayaan atau pembinaan pendidikan? Ya, betul. Ada dua, makanya tadi dua. Ada madrasah kolong rumah yang pertama di wilayah sendiri dan pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah sekitar. Oh gitu. Ya. Apa bedanya madrasah kolong rumah ini dengan program penyetaraan? Dia lebih formal. Pada ini kita larikan ke Cantolannya kemana kalau di formal? Ke Kemenang. Cantolan rujukan dasarnya di mana? Kalau dia lebih formal. Formal karena dia punya izin operasional dan seterusnya dan seterusnya. Apakah ini tidak punya izin operasional? Sama. Hanya memang ini kerja penyuluh. Kalau mau cerita soal yayasan, karena saya ketua yayasan di situ di tahun 2016, kemudian ada SMP saya, ada TK saya, tapi saya tidak anggap itu sebagai kerja penyuluh karena kerja yayasan. Kalau ini memang betul-betul penyuluh kita kerja di situ. Iya. Termasuk ada sekolah di tempat itu yang maksud sudah. Saya gini, Anda kan sudah berkecimpung di dunia pendidikan dengan adanya yayasan. Iya. Kenapa sih berpikir membuat satu lembaga lagi yang memang khusus untuk itu? Kenapa tidak itu aja dikembangkan yayasan itu sambil kerjasama dengan penyuluh? Tetap kerjasama yayasan itu saya kembangkan karena pada
tua, tetapi sekolah ini murni panggilan sebagai seorang penyuluh. Ketika mendata, oh ternyata yang dibutuhkan itu sekolah, karena daerah pesisir susah jalan ke situ. Jadi yang Anda berikan di situ sebagai esensi penyuluh pada saat anak-anak yang putus sekolah ini mendapatkan ijazah tidak? Ya, ada ijazah, dapat ijazah, Dari? ijazah formal dari Kemenang. Hah? Dari Kemenang. Dari Kemenang. Iya. Berarti ini program penyetaraan kan? Masuknya. SD, MI, MTS, jadi formal jadi. Bukan penyetaraan. Memang MI formal sama MI yang lain. Ya, hanya ini didirikan oleh penyuluh. Itu saja bedanya. Soal yang lain kan sama, mulai dari keluar Jadi rumah. ini program ceritanya yang putus sekolah disekolahkan kembali, bukan menambah wawasannya begitu. Ya, yang memang di situ tingkat putus sekolahnya 95% Ya, karena oke. jauh ke sebelah. Tingkat persentasenya 90%, tapi Ya. itu variasinya dari usia berapa ke berapa. Usia anak SD. Anak SD rata-rata. Kalau yang putus sekolah kita buat paket B, paket C, Itu yang harus paket A dan paket B. Yang ada di pikiran kita kalau umpamanya putus sekolah, Iya. itu bervariasi umurnya. Ya. Itu datanya ini harus jelas. Oke. Itu paket A, paket C, dan itu sudah lewat setelah hadir ini tidak ada lagi putus sekolah, jadi itu sudah kita. Tapi itu adalah penanganannya. Iya, betul. Oke. Baik, selanjutnya closing statement saja. Iya, terima kasih. Jalan-jalan ke Maros, jangan lupa ke Kuricadi. Kita ketemu di sini, saya tunggu di Kuricadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.